Karena yang saya tahu itu di catatan Belanda yang ada itu Maja. Iya. Sampai 1840 itu kan Kabupaten Maja. Di bawah 1840 belum ada nama tempat Majalengka, belum ada. Tadina di Maja ya. Ngalengka kasih Majalengka. Ternyata sejarah Sangkuriang teh cenah. Real nama di Gunung Karang cenah bah. Ada meteor yang jatuh di Majalengka. Juga di Nunuk ditemukan taring hiu Stelegodon. Ti kadipaten teh eta teh aya banyak jalan. Aya. 26 miliar, Pak. Lu gede. Sakitu miliar dirampok. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan semuanya. Balik lagi nih kita di Jaga Walungan Podcast bersama saya, host magang Deja Saputra. Nih kali ini kita akan mencoba ngobrol lumayan serius karena ini hal yang memang saya pribadi sangat tertarik tentang obrolan ini nih. Kita sudah mendatangkan tamu atau narasumber. Sebetulnya kata beliau ini tukang ulin. Jadi gak mau disebut sejarawan. Bukan sejarawan katanya. Beliau ini hanya tukang ulin. Hanya orang yang senang main. Nah, tapi di balik mainnya itu kan kalau tiap orang ada yang main hanya sekedar main, dapat foto doang. Kalau beliau ini main itu harus ada ilmu yang didapat. Nah, oke, langsung saja kita sudah kedatangan Abah Eda. Bah, ini saya cerita dulu. Iya. Gimana saya tahu ke Abah ya, Bah. Iya. Jadi awalnya tuh kan sebelum ini kita take podcast dengan mungkin dulur Jaga Walungan nanti. Sudah naik sebelum ini videonya dengan Azakir dari Ngetrip Majalengka. Nah di situ ngobrol-ngobrol. Awalnya itu ketika Azakir melihat foto-foto sejarah di Jaga Walungan. Nah tersebutlah nama Abah Eda oleh Azakir. Nah sampai dengan hari ini bisa dipertemukan dengan Mbah Eda. Ini banyak Bah yang pengen saya tanyakan sebetulnya. Cuman nanti kita coba cari pembahasan yang menarik lah gitu. Karek apa ya? Kalau ngobrol mah bebas Bah, mau Sunda, mau campur, mau Indonesia, Sunda Suareh gitu. Jawa boleh. Melayu boleh. Belanda pun boleh Bah. Nanti tinggal editor dikasih subtitle. Oke, sebelum mulai Bah, karena kita konsepnya itu ngobrol santai, sambil ngopi, sambil makan. Ini makanannya sudah jadi, Mang Yanto. Boleh silakan. Saya tadi pesan lada hitam, Abah Eda timbal. Iya, sama itu juga. Teriting. Kamar itu iya. Abah iya. Oh baik. Hiji ewang Bah. Oh gitu. Hiji ewang. Udah bingung ke mana ngalik teh. Hatur nuhun. Ieu namina Mang Yanto Bah. Mang Yanto. Hatur nuhun Mang Yanto. Aduh. Itu dah abi mah lapar Bah. Jadi Bang bari ieu wae naon itu istilahna teh lamun dahar wayah kieu teh? Mumuluk. Nyonyore. Oh, nyianet. Bah sambil makan aja Bah, aman. Aduh. Ketambi. Oke. Jadi Abah Eda ini tukang ulin tanya. Tukang ulin abi mah. Tukang ulin. Resep kaditu kadieu, cuman ari kita mah anak muda main kemana cuma dapat foto. Mentok-mentoknya video jedag gitu. Nah, Abah Eda ini beda nih, agak beda. Sarua bae. Jadi Abah Eda mah kalau main teh harus ada sejarah yang
didapat lah gitunya mun Bukan harus, kebetulan aja. kebetulan tapi sok beneran nanti aya wae mah ya. Ya, wae. Beneran nanti aya wae. Nah, tadi juga sebelum kita tag Bismillah. kita sempat ngobrol soal permajalengkaan, Bah. Iya. Ini yang menarik nih. Majalengka ini mah kita ngobrol segala wae lah, Bah. Iya. Terkait diedit di henteu nama di Iya. akhir wae, Bah, ya. Iya, iya. Nah, tadi yang saya menarik itu sejarah dari berdirinya Majalengka. Kan sejauh ini yang kita tahu itu Majalengka itu berasal dari kata maja dan langka. Bahasa Jawa tuh yang artinya buah maja yang hilang. Iya. Itu menurut sejarah, walaupun tidak ada bukti tertulis ya Bang, si sejarah yang tadi, cuman banyak diceritakan segala macam. Artinya kita pun sekarang tidak mengklaim pendapat kita benarnya, ini mah hanya hipotesa lah, hipotesa soal sejarah. Nah yang menarik, Bah Eda punya pendapat sendiri nih. Nanti teh jang urang-urangan, Jang sauingeun. jang sauingeun bahasa nanti tah. Editor nanti dikasih keterangan jang sauingeun teh namanya buat kita aja. Cemewiu. Cemiu. Correct me if I'm wrong. Waduh, Bah Eda apa cemiu euy. Nah, kumaha Bah? Majalengka teh tah. Tadi eta bagus, menarik Bah Anu Jang sauingeun teh. taruh jang sauingeun teh gitu. Kalau menurut ini mah ya, pada tahun berapa kalau saya koreksi lagi, tahun 80-an dibentuk oleh Bupati tim penyusunan sejarah Majalengka. Di mana wae kumaha bisa jadi Majalengka. Ya, sampai jadilah cerita seperti itu. Ada Nyi Rembut Kasih, kemudian ada Pangeran Muhammad, kemudian Siti Armila, kemudian tidak mau masuk Islam, kemudian Ngahyang, Sinakasinya tidak ada karena akan mencari buah maja untuk obat malaria, maja yang langka. Majanya hilang, langka. Katanya itu tahun 1490. Ya. Berapa ya? Kalau sekarang hari jadi kesekian berarti 496 400 berapa ya? Hanya kalau merujuk pada kenyataan catatan yang real yang ada di catatan, ternyata di catatan Belanda, kemudian di catatan di Kerajaan Talaga Manggung belum ada tempat yang bernama Majalengka sekitar tahun segitu. Oke, artinya ada ketidaksinkronan antara sejarah Majalengka tadi dengan naskah-naskah kuno di Kerajaan Talaga Manggung mungkin. Ataupun saya lain tidak pernah ada, ataupun catatan Belanda tidak ada. Menulis Majalengka Belum ada. karena yang saya tahu itu di catatan Belanda yang ada itu maja. Iya. Kalau maja ada ya Bang? Ada. Kan saya sempat mempelajari beberapa peta kuno. Maja itu ada. Bahkan kan alun-alun maja itu ada fotonya tuh zaman Iya, dulu. iya. Nah kalau Majalengka dari mana berarti Bahtah? Iya majang sauingeun gitu. Menurut catatan yang sauingeun, Menurut setan yang sauingeun gitu. sepanjang sauingeun pada waktu 1811 itu dibentuklah kabupaten yang ada di Kabupaten Cirebon. Oke. Ada Kabupaten Bengawan Wetan, ada Kabupaten Indramayu, Kabupaten Galuh, Kabupaten Cirebon, Kabupaten Maja. Oke. Nah, Kabupaten Maja dibentuk dari Regenskap, 3 Regenskap, Sinangkasih, Raja Galuh dan Talaga. Nah, kemudian ibu kotanya di tempat yang netral, tidak di Talaga, tidak di Sinangkasih, tidak di di Raja Talaga, tidak di Maja. Jadilah Kabupaten Maja pada tahun Januari 1819.
1819 ya, dengan Bupati pertama Raden Dedan Negara. Kemudian 1840 terjadi perbincangan serius, karena pada waktu itu 1819 ke sana sudah selesai namanya jalan pos. Grote Posweg yang dari Bandung, Cirebon ke Semarang. Ini terlalu jauh. Gitu. Nah, kemudian untuk perkembangan kotanya terlalu bergunung-gunung. Maja itu. Belanda melihat bagaimana kalau kita pindahkan ke yang lebih datar. Kebetulan ada tempat Sinangkasih. Sinangkasih. Dan pada 1819 sampai 1840 itu kan Kabupaten Maja. Di bawah 1840 belum ada nama tempat Majalengka, belum ada. Nah, pada waktu pemindahan ibu kota Kabupaten Maja ke Sinangkasih, terjadilah kesepakatan antara tokoh pribumi, kemudian Belanda, kita ganti kabupaten kita itu karena harus berbeda dengan kabupaten sebelumnya, jadi ada rebranding. Padahal wilayahnya masih sama, tapi di rebranding karena ibu kota baru, jadi harus nama yang baru. Jadilah Majalengka dengan ibu kota Sinangkasih. Dan Sinangkasih itu diganti juga dengan Majalengka. Itu penambahan kata lengkanya dari mana, Bang? Menurut sauingan dewa ya? Yang sauingan dewa ya, jangan dipercaya. Mungkin ya teori kemungkinan. Kumanya karena ibu kotanya Ngalengkah. Majalengka. Maja. Tadina di Maja ya. Ngalengkah ka Sinangkasih. Majalengka. Jadi iya, karena kebiasaan orang Belanda itu suka menghilangkan H. Suka menghilangkan huruf H di akhir. Sinangkasih. Raja Geluh, Raja Galo. Cikruh, Cikro. Oke. Nah, ya ini mah terlepas dari sauingan, Bang. Ya sauingan, lalu percaya. Dikembalikan lagi ke dulur-dulur Jagawalungan karena memang sejauh ini yang beredar di masyarakat kan yang Maja hilang seperti itu. Nah, ini mungkin buah pemikiran baru lah, buah pemikiran opsional. Ada cerita yang beda lagi nih soal terjadinya Majalengka. Itu mah terserah dulur Jagawalungan mau percaya yang mana segala macam. Itu dikembalikan lagi banyak. Bisa juga dari Majalengka bisa. Bisa oke nya. Kita juga tidak mengklaim bahwa ini nu bener kan dia gitu. Henteu nya. Eta mah mangga silahkan menjadi bahan diskusi kalian lah gitu di pos ronda gitu tah. Dan juga bahan pemikiran para ahli. Para ahli mengenai toponimi. Toponimi adalah penamaan suatu tempat. Kenapa disebut tempat itu? Ya, kenapa disebut Majalengka? Ya harus. Jadi harus berdasarkan hipotesa, harus kajian, jangan menurut dongeng. Ya, betul. Kalau menurut dongeng kan tahun 1490. Tapi kan sedangkan belum ada. Secara naskah kuno belum ada kata Majalengka. Adanya pada waktu pemindahan ibu kota. Februari 1840 baru ada nama Majalengka. Nah, ini berhubungan juga dengan hari jadi Kabupaten Majalengka Bah, yang mungkin kemarin sudah direvisi, sudah resmi yang tadinya itu bulan Juni diganti jadi bulan Februari. Mungkin merujuk itu karena perpindahan ibu kota Kabupaten dari Maja ke Sinangkasih dan ganti nama jadi
Majalengka gitu. Lebih rasional sih kalau menurut saya iya. pribadi, karena memang secara fakta juga pemerintah Kabupaten Majalengka sudah merubah tanggal hari jadinya. Iya. Karena memang mendapat desakan dari beberapa sejarawan. Iya. Karena eta meureun ada ketidaksinkronan antara sejarah yang dipercayai dengan naskah-naskah kuno lah segala Iya. macam. Yang seharusnya anu sejarah mah kudu nama barang nya Pak. Iya, iya. Ketika di Majalengka A teh di Cirebon keur B, tah eta teh kudu terus berkesinambungan Iya, lah iya. mungkin seperti itu. Jadi yang namanya sejarah itu tidak bisa berdiri sendiri lah Iya, intinya. iya. Harus tetap ada hubungan dengan daerah-daerah sekitar. Iya, iya. Nah, coba sambil tuang, abi ngawangkong lah ya. Nah, dulur jaga walungan mungkin saya apa istilahnya ya di disclaimer dulu bahwa kita di sini berbicara tentang sejarah Majalengka bukan berarti kita yang paling ngerti, kita yang paling tahu sejarah Majalengka ini. Maka podcast jaga walungan ini berangkat dari rasa penasaran saya sebagai host untuk hal-hal random, dan kebetulan saya lagi tertarik dengan, dari dulu saya suka tertarik dengan sejarah, dan malah sempat saya mencari sejarah kerajaan Sindang Kasih itu terbatas literaturnya. Makanya saya ngobrol-ngobrol dengan beberapa rekan sampai dengan bisa ketemu dengan Abah Eda ini. Jadi Dan saya juga kan ahli sejarah, dan bukan ahli sejarah juga, tapi sama-sama suka sejarah banyak. Suka sejarah, saya suka sejarah, penasaran. Abah Eda juga suka sejarah. Bedana Abah Eda marsep ulin. Jadi ilmu sejarah teh meureun ti ditu ti dieu teh. Lah menang mulungan. Nah, mulungan we sakieu. Komo lamun ieu. Tah. Lamun salah mulungan salah. Nya eta mah salah bener mah bah nu namina sejarah mah da kadang-kadang anu dina buku pelajaran we ge aya nu salahna kan kadang-kadangnya. Komo deui anu ngan saukur menang mulungan ibaratnya ieu mah ngobrol urang gitu, jang sauingeun teh nu tadi gitu tah. Ya bah. Tadi sedikit tentang sejarah Majalengka. Yang saya penasaran lagi itu soal Gunung Karang. Karena saya sempat ngobrol sama orang Pancurendang atau orang di dinya teh lembur naon bah nu sebelum Gunung Karang teh? Sukamulya. Ngobrol sama orang Sukamulya. Jadi dulu teh ini mah nya mudah-mudahan Bah Eda sempat mulungan informasi tentang Gunung Karangnya. Katanya ada yang bilang bahwa ternyata sejarah Sangkuriang teh cenah real nama di Gunung Karang cenah bah. Tah ieu mah ibaratna Bah Eda bade ngabahas Sangkuriangna atawa aya nu lebih menarik dari si Sangkuriang eta apa gitu di Gunung Karang teh, soalna si bentuk na teh bagus teh. Di tebing teh kan ngurilingnya, siga nguriling gitu. Jadi memang secara daratan age bagus. Tak ada yang Abah Eda tahu nggak soal Gunung Karang? Menurut perdongengan mah seperti halnya kisah Sangkuriang, itu disuruh membendung sungai Cilutung. Iya. Pokoknya di belakangnya Cilutung. Ada yang Sumbi, ada Sangkuriang. Kemudian kalau di Sangkuriang tiba-tiba merasa terang teh pakai apa? Lampu kan ya. Nya. Jadi terang. Kalau di Sangkuriang versi Majalengka mah ada sebuah pelita yang dinyalakan di batu ajuk. Sampai sekarang ada batu ajuk seperti pelita. Pelita teh damar. Namanya batu ajuk. Batu ajuk. Eta batu ajuk di daerah masuknya ke Nunuk Baru. Oh, Nunuk Baru. Kalau seberangnya itu Cimaningtin, Sumedang. Itu ada batu ajuk. Batu ajuk. Ya. Jadi si batu ajuk itu yang digunakan Dayang Sumbi untuk membuat pelita. Seolah-olah sudah pagi. Iya. Oke. Nah, ini nih menarik. Tadi tersebut ada lagi tuh bah anu unik di Gunung Karang. Ada, itu karena
tidak jadi si batu-batu yang dipakai untuk Membendung di Tajongan. kus sangkuriang teh. Nyebut di Tajongan ada nyebut ini masih dipersiapkan. Batu-batunya itu tertata dengan rapi, bentuknya seperti balai, gunung balai yang ada di sebelah kanan. Gunung kemudian Balai. Itu tinjauan secara dongeng. Oke. Jadi tadinya batu jangga balai karena sudah ada pelita naik. Jadi di Tajongan jadilah Gunung Balai. Resep lin. Ya, ngobrol nu kieu resep ngobrol nu kieu teh. Jadi eta ge abi ai cerita sangkuriang kan kebanyakan tanggungan perahunya. Cuman saya ngobrol sama orang Sukamulya. Kieu. Oh, kebenaran ya jeung Mbah Eda tah. Ya walaupun dongeng teh mah mun dongeng gitunya. Terus ada lagi cerita bahwa Gunung Karang itu dulunya itu gunung berapi. Bisa jadi karena ada beberapa peristiwa Gunung Karang yang saya baca, yang saya temukan. Nu dipulung ya. Studi pulung ya. Studi pulung. Jadi ulah dipercaya bisi salah mulungan ya. Gitu. Ya, menurut studi pulung bahwa yang pertama kalau lihat di Gunung Balai ada seperti batu-batu, kalau istilah geologinya columnar joint. Naon itu apa? Columnar itu batu-batu seperti tiang. Biasanya segi 6 ataupun segi 8. Heksagonal. Kemudian di situ ada membentuk batu yang seperti sarang tawon. Kalau kolomna Jawa secara geologi adalah magma ataupun lava dari sumber bawah kemudian bertemu dengan udara. Karena udah lemah ininya. Udah lemah desakannya, bertemu dengan udara lalu pecah. Pecah, mengkerut sehingga retak-retak jadilah kolomna joint. Berbentuk segi 8 panjang-panjang. Nah, kemudian kalau kita lihat di Gunung Balai juga ada yang ke Gunung Karang, ada yang kemana, bisa jadi waktu itu letusannya besar sekali, kemudian melemah, pas lemahnya jadilah kolomna joint dan Gunung Balai. Kemudian yang kedua di Gunung Karang juga bisa jadi Gunung Karang itu batu-batu yang besar di Gunung Karang bisa jadi memang dari bawah Gunung Karang juga, ada juga yang dari Gunung Balai ke sana melempar. Makanya di sekitar Sukamulya ataupun Gunung Karang banyak batu-batu kalau kita lempar seperti agar ya kemudian mengeras, bentuknya jadi lucu-lucu, ada yang seperti kodok, seperti apa, ini karang bentang, gitu kan, banyak kali batu-batu ya. Banyak kan ayat tambang batu juga. Kemungkinan itu dari sumbernya dari yang ada kolumnar joint di Gunung Balai ini. Oke. Nah, apa tuh orang Majalengka sejarah eta teh? Aing mah belajar sejarah. Kemudian ada yang kedua, ada lagi. Nah, apalagi bah? Menurut Profesor Kusuma Dinata, katanya jutaan tahun yang lalu ada meteor yang jatuh di Majalengka dan perbatasan Sumedang. Makanya kalau lihat dari udara seperti ada kawah-kawah meteor. Nah, untuk untuk membuktikan itu harus dibor batu meteornya itu. Nah, Profesor Kusuma Dinata membor juga beberapa kawah tapi belum nyampe, terhalang. Sampai ke batu meteor kan belum nyampe. Jadi masih hipotesa, belum terbukti. Belum terbukti. Eta di mana, Bah? Antara di sekitar Gunung Karang. Perbatasan antara Majalengka dan Sumedang. Berarti Pancurendang. Iya, kan kalau dilihat dari udara seperti kawah ya, kawah meteor. Itu belum tuntas hipotesa Kusuma Dinata karena perlu nyampe kedalaman berapa. Terus ada si batu nanti udah kakubur merenya. Ya kalau membuktikan hipotesa itu harus kedapatannya belum. Iya. Belum tak. Kalau misalkan ini benar
hipotesa dari Profesor Kusuma Dinata, wah, Bisa ada sejarah barunya. bukan. Naon tah? Tahu Meksiko? Tahu, Penghasil Venezuela, tahu. penghasil minyak. Iya, Nah, bisa eta. bisa jadi kalau benar itu kandungan minyak di bawah itu. Benar jadi sumber minyak. Kalau benar, tapi perlu pembuktian karena iya. sampai saat ini belum nyampe ke dalam itu. Kalau benar itu bisa jadi sumber minyak Majalengka itu. Eta tadi Profesor Kusuma Dinata ya, Pak? Itu teh ITB itu berat. geologi ITB atau Unpad geologi. Oh, oke. Tapi ada dicari di Google Profesor Kusuma Dinata tentang meteor yang jatuh di sepanjang sejarah perbatasan Majalengka dan Sumedang. Oke. Tadi, Bah, itu Gunung Karang ya, Bah? Tadi sempat tersebut oleh Bah Eda nunuknya tadi. Tah, agak penasaran dengan nunuk soalnya ieu mah saya pribadi banyak pernah itu kok bisa ada sebuah pemukiman di bukan pelosoknya jauh gitu, jauh dari keramaian gitu, dengan jalan yang lumayan dan posisinya itu di bawah kan. Kalau ngitung dari kita mah kan di bawah banget, disebut nate lembah. Di samping sungai juga, ada di samping sungai mah memang insting manusianya mendirikan pemukiman itu di samping sungai. Cuman anu teu kapikiran teh kok aya gitu lembur di sejauh itu gitu tah. Nah, ada yang Mbah Eda tahu nggak soal nunuk? Wah, itu mah kudu ke ahli sejarah, tapi Iya mah yang sauingeun yang sauingeun mah memang sauingeun mah Nunuk adalah wilayah bagian dari kerajaan Talaga Manggung. Kemudian ada permaisuri yang berasal dari sana, dari Nunuk. Kemudian ada panglima perang Nunuk tuh Raden Arya Saringsingan berasal dari Nunuk. Arya Saringsingan. Oke. Itu dari Nunuk. Dari Nunuk. Mungkin yang saya ingin mah tempat terpenyidik itu sengaja untuk melatih, untuk menyepi, untuk membentuk mental seorang panglima dan sebagainya. Oke, jadi semacam bukan pengasingan ya banyak, Bukan pengasingan. tapi ameh teka cium ku musuh merenya gitu. Bisa jadi semacam markas rahasia lah gitu. Bisa jadi tempat penggemblengan prajurit. Karena panglima perangnya berasal dari sana, ada Saringsingan. Bisa jadi. Arya Saringsingan. Ah, ini ilmu barudak. Jadinya walaupun mungkin jangsa uingeun mahnya, tapi kan yang namanya anak muda itu kadang-kadang sudah lupa dengan sejarahnya. Bahkan nya eta sejarah Majalengka we ge ieu teu arepaleun mah. Barudak ngora teh ngerakeun. Jadi eta tah, jadi dulu itu ada kerajaan yang namanya Talaga Manggung, apal? Di Talaga Manggung itu di Talaga. Nah, panglimanya itu salah satunya berasal dari Nunuk. Nah, dan permaisuri juga di Nunuk ada. Permaisuri juga ada dari Nunuk. Nama panglimanya Arya Saringsingan. Edan kayaknya iya mah asli, iya mah obrolan karesep urang sejarah. Oke, Bah. Terus ada cerita soal Nunuk itu yang katanya dulunya laut. Iya. Pernah dengar Abah? Pernah. Nah, kumaha tah, Bah? Nah, bisa di tengah-tengah Majalengka ya laut gitu. Baheula konon jutaan tahun yang lalu menurut ilmu yang Menang mulungan Cina dulunya dasar laut. Kemudian terangkat ke atas sama dengan Gunung Kromong. Gunung Kromong tadi Cirebon. Oh iya, anu tempat batu. Iya, guna Sindang Kasih sekarang. Sindang Kasih Bakan Jawa sekarang. Ya. Dan di sana juga banyak ditemukan fosil laut. Fosil laut. Seperti kerang-kerang
Dan saya juga pernah melihat dengan kepala mata sendiri ada kerang-kerang terjebak di dalam batu. Ada kemudian bekas jalan kerang di batu yang fosil. Oke. Kemudian juga di Nunuk ditemukan taring hiu, Stegosaurus, hiu purba ada. Jadi segede kampak, jadi segede kieu aya. Megalodon bisa jadi lah. Film Megalodon. Stegosaurus. Adina Megalodon ya. Hiu purba. Dan itu ditemukan di batu. Ada, enggak bentuk fosil. Oh. Tak itu hasil temuannya teh di mana Pak disimpannya? Untuk fosil Stegosaurus ada di perangkat desa ada. Oh ada? Ada. Wah menarik penelusuran kan itu. Nah, kemudian kalau kita ke Nunuk menemukan batu-batu seperti batu karang kan. Ke Nunuk ya putih gitu. Ya itu. Cadas. Iya. Siga cadas. Kemudian ada batu-batu seperti karang dalam laut banyak di Nunuk. Oh jadi mungkin dulunya itu dasar laut karena kemudian terangkat pergeseran lempeng mungkin muncul ieu mah set naik kalau terangkat. Jadi banyak sekarang juga punya yang secara kasat mata bisa dilihat ada seperti karang laut, kemudian fosil kerang, kemudian itu ada gigi hiu purba. Oke. Ini saya baru dengar. Karek denger. Jadi Nunuk mungkin dulur jaga Walungan kalau nggak tahu Nunuk itu sebuah desanya masuknya Kecamatan Maja ya kalau Kecamatan Maja. Jalan teh bisa ti Cibodas banyak ti kulurnya. Bisa oge ti Maja. Ti Maja, ti Cengal, ti Sukamenak bisa. Jadi jalan teh jurang gitu-gitu terus nguriling sampaikan di samping Walungan dah banyak. Iya. Jadi si kampungnya itu berada di pinggir sungai. Sungai Cilutung, Sungai Cisuluheun. Sungai Cisuluheun dan di situ tuh ada yang terkenalnya itu tenun gadognya, Bang. Iya. Tenun gadog. Jadi semacam tina naon gadog deh. Dari kapas. Karena dulu itu kan jauh kemana-mana, kemudian mereka mandiri membuat kain, mandiri pangan, mandiri sandang, mandiri papan gitu. Di ketahanan pangan teh berarti di Nunuk mah ti baheula ya. Ketahanan papan, ketahanan sandang. Berarti kalau Indonesia ingin ketahanan pangan, sok diajar ka Nunuk gitu tah. Ti baheula di Nunuk mah itu teh. Melak pare sorangan, melak jagong sorangan, nyieun baju ge sorangan. Naon deui gitu teh. Matak berarti matak walaupun secara tempat jauh dari mana-mana tapi bisa bertahan sampai sekarang ya karena memang masyarakat di Nunuk itu sudah terbiasa dari zaman dahulunya sandang pangan papannya itu mandiri. Oke. Ilmu asli ya rame. Ya menang mulungan tuh. Ulah percaya kawin ulah percaya. Musrik asli musrik percaya ka bahaya mah musrik percaya mah ka Allahnya. Iya. Percaya mah ka Allah. Cuman ini bisa jadi bahan obrolan diskusi kalian di pos ronda di mana horengna teh kieu gitu. Di mana apalna tina podcast Jaga Walungan gitu. Sina nonton gitu. Oke, ayeuna Bah. Lanjut Kak tentang yang lagi rame kan di berita-berita itu ada yang namanya sesar baribis Bah. Anu itu di Walungan. Jadi si sesar baribis teh membentang dari Baribis Majalengka sampai dengan Bogor cenah. Iya. Itu bisa menjadi pemicu gempa megatrust cenah. Nah, itu kan mungkin Abah Eda pernah mulungan ya soal Baribis ya. Soalnya kan iya di Baribis gitu, rada gegebegan oke gitu. Soalnya sampaikan di tingkat nasional namanya sesar Baribis gitu. Dan kebetulan waktu itu pernah aya nu ka dieu oge mapai Walungan Bah. Jadi siga nama meureun lagi etanya. Nah, apa yang Abah tahu tentang sesar Baribis ini?
Sesar Baribis adalah bagian dari beberapa sesar, bagian dari retakan-retakan desak dari Asia, desak dari lempeng Australia. Kemudian ada retakan, ada sesar Baribis, ada sesar apalagi Cimandi, ada sesar di Sukabumi, Sesar Lembang, sesar Lembang itu kan retakan itu pertemuan dua lempeng membentuk beberapa retakan-retakan kecil, sesar kecil, bagian ya itu. Oke. Nah, Abah pernah dengar gak zaman dahulu pernah gempa gitu di Baribis? Ada nggak pernah mulungan tuh? Beberapa dulu itu pernah di Ciremai seperti di Maja. Oh, itu mah dari letusan Ciremai. Bukan Ciremai. Oh, bukan. Bagian dari sesar Baribis juga. Oh, oke. Sesar yang ada sesar juga, sesar Ciremai yang membentang dari Kuningan sampai ke Subang. Yang terakhir tahun 90-an ada gempa. Oke. Baribis juga ada dicatat beberapa di Majalengka gempa itu. Oke. Tapi masih bersifat kecil-kecilan, belum besar. Ya mudah-mudahan mah jangan lah Ya. gitunya. Rada gegebegan soalnya orang ieu di luhureun pisan Baribis urang teh bae. Iya. Rada sieun gegebegan. Oke. Terus yang menarik lagi dari Mbah Eda ini karena kita sempat ngobrol Bah tadinya bentar. Jadi Mbah Eda ini karena seringnya main gitu, resep ulin. Jadi Mbah Eda ini sering mulungan cerita tentang hidden story. Hidden history. Hidden history apa tuh? Sejarah yang tersembunyi. Hidden history teh. Sejarah yang tidak banyak orang tahu. Nih di spill dikit nih. Tadi kita cerita soal yang perampokan teh, Bang. Yang perampokan keretanya. Perampokan kereta. Tahu nggak bahwa pernah ada perampokan kereta di Majalengka? Nggak tahunya. Kareta lagi eueuh cenah Bah tuh. Teu apaleun Bah budak ngora. Jalan kareta lagi teu aya cenah Bah. Ti kadipaten teh eta teh aya banyak jalan Aya zaman harita teh namanya SCS Semarang Cirebon Stom Sepur Maskapi SCS lah, perusahaan Belanda bidang perkeretaapian membuat jalan dari Semarang ke Cirebon. Oke, mun ayeuna mah KAI meureun nya. KAI. PT KAI. Gitu, Kemudian dari Cirebon membuat jalan kereta api ke Kadipaten sepanjang 48 kilo. Diresmikan Desember 1901 kalau tidak salah. Yang saya ingin mah Cina tahun sakit itu. Bisa dicari ke editor. Nah, kemudian kenapa dibuat jalan kereta api antara Cirebon Kadipaten? Karena itu tadi sejak ada panjang ceritana kajian. Bebas Bah ari abdi mah. Lamun abahna kayang komplit, lamun teu kayang secara singkat wae. Ya sejak perang di Ponorogo 1825 sampai 1830 ya, itu salah mah. Kalau salah bejaan. Tabelana teh tekor besar-besaran. Kemudian ada tanam paksa lah, itu salah, itulah. Nah, kemudian tanam paksa cenah kurang humanis. Nah, kemudian timbullah undang-undang agraria, kemudian timbullah perkebunan. Makanya sejak 1840 ke sini atau 18 sebelum agraria juga ada, itu dibuat perkebunan. Nah, perkebunan besar sekali. Ada terutama perkebunan tebu, kemudian timbullah pabrik gula dan sebagainya. Sehingga untuk beberapa mata komoditi seperti gula, kopi dan sebagainya perlu angkutan besar. Nah, inilah kereta itu dari Kadipaten ke Cirebon. Oke. Nah, kemudian
sampai dengan tahun 70-an masih beroperasi itu. Oh, tahun 70-an Masih Berarti beroperasi. setelah merdeka 70-an mah ya? Iya, sudah beroperasi. Nah, pada 1955 itu menjadi masih menjadi angkutan vital untuk pengangkutan barang-barang, kemudian distribusi uang, distribusi pos dan giro. Nah, kebetulan untuk ada beberapa kantor pos yang menjadi penyuplai uang ataupun gaji, diantaranya kantor pos Lewi Munding, kantor pos Sukahaji, kantor pos Jatiwangi, kantor pos Kadipaten. Pada tahun 55 ada uang dan barang senilai kalau tidak salah 60.000 rupiah. Zaman dulu. Iya, tahun 55 rupiah. Diangkutlah dari stasiun Cirebon menyebar. Oh, yang menyebarkan. Iya, ada yang untuk kalau untuk Lewi Munding dan Raja Galuh, Sukahaji mungkin ada namanya halte perapatan kalau tidak salah. Kemudian halte Jatiwangi, ada halte atau stasiun kecil Kadipaten. Nah, kemudian tiba-tibalah naik dari Tengah Tani, stasiun Tengah Tani. Di mana Tengah Tani? Tengah Tani kalau sekarang Pleret. Oh iya. Nah, ada stasiunnya itu. Karena percabangan kereta api itu dari Kejaksan ke Kedawung sampai sini mengikuti jalan raya. Oke, Nah, di Tengah Tani naiklah yang dicuri perampok. Jadilah perampokan. Oke. Untuk disebarkan di beberapa kantor pos Majalengka. Di Majalengka itu sebesar 60.000 rupiah. Bayangkan. Zaman dulu. Harga emas zaman dulu 1 gramnya itu 4,3 rupiah kalau tidak salah. Sagram. Oh, cik, uang hitung meh teu panasaran. 3 rupiah per gramnya. Tete 60.000 banyak. 20.000 rupiah sekian. Dibagi 4,3. Sekitar 14 ribuan. Berarti mun dikena emaskeun 14 kilo. Cik, 14 kilo. Berarti 14.000 gramnya. 14.000 gram. Ayeuna harga emas teh 1.980 hanya 1.800.000 we lah kitu. 1.800.000. Ya penasaran ya. Sabra ieu berarti nolna 20 miliar, Pak. Lu gede. Sakitu miliar dirampok. Tahun seberapa? 55 kalau tidak salah. Koreksi lagi kalau. Oke, tahun 55 terjadi perampokan kereta api di jalur Cirebon Kadipaten sebesar 60.000. Kalau zaman sekarang diuangkan itu jadi 26 sekian miliar lah. Dan itu ada di sejarah, bah, tercatat. Ada. Kemudian Kementerian Keuangan menyelidiki buntu teka panggih sampai ayeuna teh nu ngarampok. Sampai ayeuna. Akhirnya terbitlah Perpres atau Kepres kalau tidak salah yang menyatakan bahwa uang itu hilang dan tidak ditemukan lagi. Ada Perpresnya yang ditandatangani oleh Wakil Presiden Muhammad Hatta. Oke. Saking mentokna keleangan saha ieu nu ngarampok dikaluarkeun entah Kepres entah Perpres bahwa pernah terjadi kehilangan senilai sekitu di Majalengka tapi tidak ditemukan. Iya, jadi lu cek pasaran mah duitnya lagi sakitu tak ieu mau kepanggih leungit we kitunya gitu. Tatangan bahwa berita kehilangan uang lah istilah mah. Ilmu tah. Iya. Tolong nanti kalau ada di Perpresnya bisa buktinya, ada editor nanti dibantulah kita carinya mah buktinya buat ditampilin sebagai
Karena kalau ini mah sejarah banyak. Sejarah. Beda jeung nu tadi mah jang sauingeun. Ari ieu mah tercatat dalam sejarah gitu. Oke. Ada naon lagi tah? Apalagi bah yang hidden history gitu tah? Yang tidak banyak orang tahu. Hidden history zaman Belanda deui bae nya. Bahwa di Belanda, bukan di Belanda, di zaman revolusi kalau di Indonesia ada pindahnya ibu kota Republik Indonesia dari Jakarta ke Yogyakarta. Kalau di Majalengka karena ada revolusi juga, pindahlah ibu kota Kabupaten Majalengka dari alun-alun ke kantor Desa Sindang. Kecamatan Sindang. Waktu itu bupatinya M. Sapil. Berkantor di sana. Oke. Tentara juga di sana bermarkas di Sindang. Waktu harus hijrah ke Jogja, pusat pemberangkatan dan pulangnya juga ada di Sindang. Sehingga di Sindang sampai sekarang ada jalan atau tempat atau jalan sekarang namanya Jalan Jogja Kecil. Aya sampai sekarang Jalan Jogja Kecil. Ini dulur jaga walungan yang orang Sindang barangkali bisa di komennya. Apa tuh? Ieu mah apa sejarah. Orang Sindang barangkali nih di Sindang ada yang namanya Jalan Jogja Kecil. Coba komen-komen bener gak nih? Saya penasaran nih. Terus apa lagi nih, Bah? Nah, akibatnya wilayah Majalengka itu karena yang bagian barat dikuasai Belanda, bagian timur dikuasai oleh Republik karena ada garis demarkasi. Sehingga kalau menurut percenahan jang sauingeun mah. Jang sauingeun. Jang sauingeun bisa lah mah. Koreksi lagi bahwa garis demarkasinya itu ada di sungai yang dekat Kodim itu. Nu aya gua Jepang. Sehingga bagian barat dari sungai itu menggunakan mata uang gulden. Berarti pasar lama kapanyingkiran Kadipaten mah gulden. Di pasar lama ka dieu Tonjong, Cigasong, Ori. Oyang Republik Indonesia. Oyang. Pakai rupiah. Oke. Kesana gulden, ke sini rupiah. Oke. Jadi kumaha lu lamun urang Majalengka belanja ka Cigasong artinya marketing make duit naon kumaha wilayahna. Saya orang mana? Cicurug mah berarti asupna asupna gulden Belanda ini. Tuh Jati Pamor Belanda. Belanda. Make gulden. Pokoknya mah pasar lama ka Kulon gulden, pasar lama ka Wetan rupiah, ori. Uang Republik Indonesia. Tah ilmu eta teh apal teh. Majalengka teh terbagi waktu eta teh pas zaman revolusinya. Tahun 49 kalau tidak salah. Pas waktu bupatinya M. Capil. Oke. Ini bisa nanti sedulur jaga walungan. Ini menarik banget. Jadi banyak sejarah-sejarah yang memang tidak banyak tahu. Bah asli, da yakin anak-anak. Da uing ge euceuk, ulah percaya ka uing. Nya teu naon ieu mah. Euceuk ge tapi ulah percaya teuing. Ya, ulah percaya teuing gitu nya tapi dalin ahli sejarah. Da tukang ulin nya. Tukang ulin pereuceukan. Hiji deui bah, hidden history aya teu. Tah. Eta teh lah kela daerah teh daerah naon kela. Alah. Di mana nu kela muka peta heula podo urang teh. Siap. Sembari nungguan Abah buka peta. Kerunya ya Abah sanguna itu ka ieu resep teh ngobrolnya Abi. Abi mah da kusabab mungkinkeun Abah carita jadi saep sangudet teh. Kelanya aduh podo jadi podo ijarana teh. Daerah anu ti dieu geura Cijurai Kidul apal? Kulur. Terus ka Majar teh daerah naon? Alah anu
Oh iya, saya ingat namanya Blok Panyindangan Cieueuih. Panyindangan Cieueuih. Ah, Aya pada naon tah didinya? tapi taridongengkeun kurang dinya mah tertutup. Tapi boleh kita ngadongengkeun. Duka tah. Ngajang sauingeun we mah. Yang saya ingin, tapi menurut catatan Belanda bahwa tahun 30-an banyak tarekat-tarekat atau orang-orang yang berguru pada aliran-aliran tarekat, di antaranya ada Ki Adnawi. Setelah belajar tarekat dan sebagainya, punten aduh kayak jadi kumanya kajian Jangan naon. menganggap bahwa dia dan Bisa disensor lah ya. pengikutnya adalah gerakan Ratu Adil, Oh. bahwa Kumaha maksudnya itu Ratu Adil teh? tidak terikat sama Belanda. Oh. Jadi Panjenengan adalah dalam tanda kutip negara merdeka. Makanya Belanda mencium itu wah, bahaya ya mah. Dalam ayah gerakan memerdekakan diri. Nah, sehingga dibentuklah ataupun banyak pasukan Belanda yang dikirim kemudian dimarkaskan untuk memata-matai dia yang sekarang jadi Kodim itu. Kodim iya. Yang ayah gua Belanda dan sebagainya. Nah, itu maksudnya untuk memata-matai gerakan Ratu Adilnya Ki Adnawi. Oke. Nah, Iya, hidden dewa ya karena iya, apanya? bahwa hidden historinya bahwa pernah ada sebelum Indonesia Merdeka ada gerakan Panyindangan Merdeka. Mun ayeuna teh mah makar meureun. Makar gitu. Tapi setelah tarekat gitu. Oke. Oh, tidak tarekat. Jadi ada dalam negara kecil yang tidak memutihkan sama Belanda, namanya Panyindangan Cieueuih. Panyindangan Cieueuih. Cukup mungkinnya itu non hidden story-na seberapa menit 50 menit. Aya deui teh mun aya deui hiji deui mah bah kitu nya. Hidden story-na hiji deui aya deui teh. Hidden story-nya bahwa peternakan babi terbesar di Indonesia di Majalengka pada tahun 30-40 di mana? Aya emang babi di Majalengka? Aya tuh. Apal tuh? Di mana, Bah? Talaga. Peternakan babi terbesar di Majalengka? Bukan terbesar, penghasil babi, gitu, penghasil daging babi. Kayak apa ya? Sarua. Karena sebelum 49 ke bawah, menurut catatan kependudukan, punten jadi rada ras sih, bukan ras ya, Iya. bahwa Jadi penduduk Tionghoa di Majalengka paling banyak sekitar Talaga, Cikijing. Kemudian di peta Belanda juga dilihat bahwa daerah Cicanir sampai ke timur, sampai ke selatan banyak pemakaman Cina, pemakaman Tionghoa lah. Oke. Nah, mau tidak mau, di sana juga ada peternakan babi. Dan catatan 49-an, 48-an bahwa penduduk Cina di Talaga Cikijing hampir 2.000 orang. 2.000 orang. Itu terbesar. Kalau di Maja 100 orang. Kemudian di Kota Majalengka hampir sama dengan Kota Majalengka. Kemudian pada masa revolusi mungkin ada revolusi sehingga penduduk Cina dari beberapa kecamatan Maja, Talaga, Raja Galuh dan Jari 7 eksodus ke Kuningan kemana, sehingga sampai sekarang di kecamatan-kecamatan itu tidak ada penduduk saudara kita etnis Tionghoa karena masa revolusi lah, tidak bisa diprediksi, tidak bisa diprediksi kerusuhan seperti itu. Jadi
Itu. Oke. Dan kalau kita sekitar Kota Talaga, misalnya di SMA 1, Iya, dekat SMA 1 masih terdapat sisa-sisa pekuburan Tionghoa. SMA 1 teh nu ka dalam dieu nya. Dan itu saya Ganeas naon? Ganeasnya. Ganeas, kemudian daerah RSUD Talaga. Waktu saya ke sana masih ada 4 atau 5 makam Tionghoa. Itu makam paling terakhir tahun 47-an masih dimakamkan. Oh, berarti banyak etnis Tionghoa dulunya di Talaga. Iya. Nah, berarti kalau banyak gitu harusnya ada tempat ibadah, Bah? Ada. Di sebelah mana? Kalau kita lihat di Zaman sekarang nih, patokan zaman sekarang nih, di dekat naon gitu, meh kabayang. peta Belanda ya, tahun 40-an, bulan tahun 20-an ada legenda peta. Iya. Legenda pekuburan Cina. Ada di sekitar Cicadir ke utara, kemudian daerah mana? Ganeas. Kemudian Kota Talaga. Nah, waktu saya melihat peta Belanda tahun 40, tahun 20, kelenteng Belanda itu kira-kira di Polsek sekarang. Polsek Talaga. Apa Polsek Talaga? Nah, daerah dinya. Sekitar itulah. Kira-kira kelenteng. Oh, mungkin bangunannya udah nggak ada nyembahnya. Sudah tidak ada. Oh, jadi dulu itu tempat di mana Tionghoa paling banyak di Majalengka. Dan Penghasil daging babi terbanyak juga. Okay. Dan itu eksodusnya tahun 49-an lah. Eksodus sudah kita etnis Tionghoa karena namanya juga zaman yang masih revolusi, masih ini. Cantarang tu lah gitu. Sok teu tarang tu gitu. Meureun menikah yang parindah wae gitu. Iya. Nah itu 4 cerita hidden history bener-bener hidden nih mah. Ya karapalnya. Ini dulur jaga walangan juga kayaknya baru denger nih yang 4 cerita tadi. Nah sekarang kita ada yang namanya sesi burujul, Bah. Apa itu? Kalau di Jatiwangi mah desa burujul teh ya. Kalau di sini mah burujul teh buru jawab ulah lila. Aduh. Kita bisa ngajawab. Iya mah. Jawabna ge sauingan we, Bah. Naonnya? Jadi saya akan melemparkan 5 pertanyaan, Bah. Abah jawabnya cepat tanpa harus mikir. Nah. Siapa? Siap. Mau salah protes we nya. Mau mulai asal mulai bener, Bah. Nomor 1, Bah. Kalau misal Abah dikasih kesempatan buat reinkarnasi nih, terlahir kembali ke masa lalu lah. Abah milih hidup di zaman kerajaan atau di zaman kolonial, Bah? Di Majalengkanya. Sayang di zaman kerajaan. Kerajaannya ke Telaga Manggung. Oh. Resep sih gana mah. Ulin teh evolusi. Tapi orang teh bisa mau HP-nya. Dia kan update ke teh guys, keraya perang guys gitu. Mecak mun gitu mah kembali ke masa lalu tapi orang teh bisa mau HP. Oh berarti lebih milih kembali ke zaman kerajaan. Mau pakai jeung Belanda. Punya Koreamnya, perangnya. Oke. Kedua, menurut ilmu pamulung Abah sejauh ini siapa tokoh yang paling berpengaruh di Majalengka, Bah? Berat dari sejarah. Berat. Iya masa sauingan gitu, Bah? Berat iya mah. Beratnya lawan yang sauingan mah meureun. Berat apa namanya? Oh berat ya, Mas. Berat guys. Pertama kalinya burujul berat ya, tidak terjawab. Oke, next ya, Pak ya. Selanjutnya sejarah Majalengka yang paling banyak
yang paling banyak itu sejarah tentang kerajaannya atau tentang kolonialnya, Bah? Yang diketahui dan terdokumentasikan. Kalau terdokumentasikan zaman kerajaan juga banyak catatan-catatan di terutama kerajaan Talaga Manggung banyak sekali. Ada beberapa macam koropak, kemudian baju-baju perang juga ada. Koropak itu yang catatan daun lontar, kemudian yang peninggalan baik koropak maupun itu terdokumentasi dengan baik oleh Belanda. Ada catatan Belanda, ada beberapa benda yang juga dibawa ke Belanda. Jadi zaman kolonial sama zaman kerajaan ada catatannya. Imbang lah. Nah, jadi alhamdulillah Majalengka tidak terlupakan. Gitu. Ada sejarahnya. Cuman tinggal anak mudanya aja yang naik neangannya banyak gitu. Eleh ku abah tuh, abah ge. Tapi udah diteangan kalau di Belanda. Nya sih nyawa ieu ke Belanda. Selanjutnya, menurut abah dalam terjaganya suatu sejarah, Bah, lebih penting di naskah kuno atau di tradisi, Bah? Kalau untuk sejarah, karena konteks sejarah udah ada catatan. Makanya sejarah itu harus yang terdokumentasikan. Oh, berarti lebih naskahnya. Walaupun tidak menafikan ada cerita-cerita dari mulut ke mulutnya. Walaupun ada peribahasa sejarah ditulis oleh pemenang. Tapi kalau dari mulut ke mulut kadang-kadang suka terjadi bias gitu. Tapi kalau yang terdokumentasikan itu lebih sahih. Seenggaknya aya gitu bukti nanti. Walaupun kita nggak tahu nulisnya bener tanda gitu ya. Tapi kalau terdokumentasikan ditulis satu sakieu bener. Walaupun nulisnya kan pemenang. Hanya biasanya kan jadi menulis sejarah itu pemenang gitu. Pemenangna perang tahun 14 sekian Raja Anu berarti nyatakan eta nu menang. Dan nu eleh mah moal boro-boro nulis mah eleh perang. Terakhir, menurut Abah, simbol apa yang paling menggambarkan Majalengka anu khas pisan ketika ingat ingat Majalengka naon, Bah, kira-kira? Ciremai. Urang ngajawab ciremai. Taina urang teh aya dua pilihan, Bah, antara buah maja jeung ciremai nya. Buah maja mah ting bener ting teh nya, maksudna ting bener ting teh aya, tapi ting eta diceritakeun sajarah eta bunga eta lain. Untuk urang kepikiran ciremai, sarua ciremai jeung. Ciremai, ingat Ciremai, ingat Majalengka, walaupun terletak di dua kabupatennya banyak. Iya. Kuningan dan Majalengka, tapi orang Majalengka. Tapi sejarah teh asal tidak Ciremai. Talaga Manggung kaki bukit Ciremai. Memberikan kehidupan untuk suburnya kerajaan Talaga Manggung, kemudian kerajaan Rajagaluh juga di pinggir Ciremai. Jadi Ciremai adalah magnet untuk membuat suatu komunitas yang bisa membuat suatu kerajaan. Jadi matak dina logo Majalengka kayak Gunung Ciremai ya. Iya. Matak Ciremai itu adalah tempat tumbuh kembangnya peradaban. Peradaban Sunda baheula mendekat ke gunung. Ilmu tah barudak. Tah eta burujul, Bah. Atau tadi walaupun satu pertanyaan berat, cek Abah. Ya. Nih masuk pertanyaan terakhir, Bah. Aduh, bisa jawab tuh nya. Terakhir. Kayak jawabnya ka dia, Bahnya. Nah. Jadi ieu mah bukan pertanyaan sih, lebih ke saya minta pendapat Abah nih soal anak muda Majalengka khususnya mengenai tadi persejarahan Majalengka kudu kumaha berudak merak Majalengka teh menurut Abah. Pesan untuk anak muda Majalengka lah. Kudu boga jati diri. Urang asalna ti mana ti Majalengka, baheuna kumaha. Nah, baheuna kumaha teh sebagai pondasi. Jadi
ulah sa pomona ieu kabageun jadi kudu aya jati diri Majalengka teh kumaha. Jati diri urang Majalengka teh kumaha. Okay. Akar urang teh di Majalengka. Jadi kudu boga jati diri sorangan. Majalengka aing Majalengka. Minimalna kudu apalah sejarah Majalengka teh kudu. Karena untuk menentukan masa depan harus menoleh ke masa lalu dan masa sekarang. Oke. Berarti untuk anak-anak muda Majalengka nih, terkhusus dulur jaga walungan, coba dibuka kembali buku-buku sejarahnya. Ya gitu. Sejarah Majalengka buku. Kudu. Ayeuna mah gampang, aya Google. Nah, aya Google. Ari lebih bagus nama mungkin dari pemerintahan Majalengka mendokumentasikannya ataupun penguatan lokal mulok sejarah kemajalengkaan. Nah, sejarah kemajalengkaan bisa jadi opsi nih buat bapak-bapak di pemerintahan, karena memang saya pribadi juga mungkin kalau dulur Jaga Walungan pernah ke Jaga Walungan, itu ada foto-foto Majalengka zaman dulu, itu saya dapatnya dari website Museum Belanda. Di Google pun terbatas, jadi banyaknya itu di Belanda, di ngorehan, dan ya mungkin karena belum ada pendokumentasian yang serius mungkin ya untuk sejarah Majalengka, jadi perlunya sinergitas antara anak muda nuker memejehna dengan pemerintah, dengan para tokoh-tokoh juga untuk merakit kembali sejarah-sejarah Majalengka yang tercecer namanya gitu di mana gitu. Nah itu kemarin buat dulur Jaga Walungan, Bah ada yang disampaikan lagi nih buat anak-anak muda Majalengka gak? Oh ya, Pesan-pesan sebelumnya ada ya komunitas di Majalengka yang eksis dan terus menggali persejarah Majalengka, namanya Guru Mala. Grup Majalengka Baheula. Grup Majalengka Baheula. Dan ketuanya Kang Naro. Itu selalu menggali sejarah-sejarah Majalengka. Dan kebetulan saya juga anggota dari Guru Mala. Abah masuk. Anggota. Tapi saya mah hanya pendengar dan pemulung saja. Kalau mungkin Kang Naro, itu lebih dari saya. Boleh juga nih, Kang Naro barangkali bisa mampir ke Jaga Walungan nih, kita ngobrol tentang sejarah nih ya Bah ya. Iya. Kayak video naik tuh, ya Bah, ka grupkeun sok saha kitu nu bade ka dieu gitu. Nah, untuk pesan generasi muda, tong era jadi orang Majalengka. Kena bahasana beda jeung piangan jadi minder ulah. Jadi khasna eta. Dewek, uing, oge, wage, ulah era. Wage waduh. Nah, eta kudu khas. Jadi pencirian teh kudu iya bener. Kudu reueus. Kalau cek bahasa mah bangga. Anu bangga bahasa mah hese. Uing we ge tadi Majalengka, Bah di Bandung mah uing teh disingserikeun. Nyebut uing teh kasar. Uing teh tapi justru dengan berbahasa uing sauingan teh jadi lebih egaliter. Mantap ya. Egaliter jadi Cero ya. Jadi naon lain tersopan lain, memang egaliter jadi rasa kebersamaan, rasa sederajat teh tinggi. Iya. Oke. Duh, nuhun pisan Bah ya. Tos di rencangan ngobrol ya abi madugikeun ka mecak mak tuang ge Bah ieu tadi. Nyerit. Oh iya urang jadi poho. Abang ngapikeun ka poho da carita ri urang mah nu mirengkeun jadi segut. Nuhun Abah, waktosna. Siap. Atur nuhun. Nanti barangkali rekan-rekan dari Guru Mala bisa mampir ke sini buat kita ngobrol-ngobrol lagi, karena yang namanya menceritakan sejarah itu pasti tidak akan ada habisnya ya. Jadi jangan lupa di samping Guru Mala juga ada komunitas yang suka menjelajah, berkemah di hutan. Ada. Apa nama grupnya? Baskrep Majalengka. Baskrep Cahayu Baja Kuning ada. Abah masuk juga? Masuk. Ya kan. Ternyata seorang baskrep
tah engke mah ngetek deui balah ke ieu tentang baskrep engke mah nya. Nah, Tentang tentang cara nanyeun seuneu. Gesek-gesek. Wah, ieu geus menarik geus. Pokona mah nanti kita undang lagi Abah untuk ngobrol soal baskrep, soal yang lain lah gitu ya Abah. Di luar soal petualangan lah. soal petualangan karena saya juga baru tahu asli baru tahu Abah Baheda ini seorang baskrep. Itu diajar. Da resep nama kemah leuleungan gitulah. Nah, jadi ini nih pelajarannya buat kita anak muda mungkin yang saya rasa bikin saya malu teh disebut ilmu padi teh kitu tah barudak. Jadi beki eusian teh beki tungkul sok tadi. Ieu mah nang mulungan cenah. Ieu mah urang diajar eta nu hese teh ilmu padi disebut ilmu padi teh aya di pengenan urang. Hatur nuhun pisan Abah. Iya. Waktosna hatur nuhun dulur jaga walungan, terima kasih yang sudah nonton. Barangkali ada salah-salah kata atau ada kesalahan menyebutkan tahun atau segala macam, mohon maafnya, mungkin bisa dikoreksi di kolom komentar. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa di like, comment, share, subscribe juga. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Gepsep,